Maryam juga selama ini dikenal sebagai perempuan, gadis yang memelihara kehormatan dan harga dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bagaimana mengatasi pertanyaan-pertanyaan dan cemoohan, cacian dari orang-orang yang selama ini mengagumi Maryam. Maryam menyatakan, "Inni nazartu lirrahmani sauman." Hari ini saya bernazar untuk mencari ridha Tuhanku yang Maha Pengasih dengan berpuasa. Falam ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun juga pada hari ini. Jadi cemoohan, makian dan pertanyaan-pertanyaan seputar kelahiran putranya yakni Isa Al-Masih binti Maryam itu dijawab atau disikapi oleh Maryam dengan diam. Karena tentu saja Maryam juga tahu bahwa apapun jawabannya, apapun argumen yang diberikan kepada orang yang bertanya tidak akan dipercaya karena tidak pernah ada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Maka diam adalah jawabannya. Dia tidak memberikan jawaban, bahkan ketika didesak untuk menjawab mengapa dia sampai bisa melahirkan, lalu Maryam memberi isyarat kepada putra yang baru saja dilahirkannya itu, fa asyarat ilai, dia memberikan isyarat kepada putranya, angkallimuhu, agar mereka berbicara, bertanya kepada bayi yang baru saja dilahirkan itu. Ini juga tidak pernah ada sebelumnya. Pertanyaan, jadi sesuatu yang terjadi pada diri Maryam, tidak ada perempuan yang hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Dan Maryam sudah menyatakan itu. Nah, dianggap juga aneh oleh kaumnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang datang menyampaikan protes dan kekecewaan terhadap Maryam, lalu kemudian diminta bertanya kepada bayi yang baru saja terlahir itu. Padahal manusia adalah makhluk yang paling lama ketergantungannya kepada orang lain, dilatih, dibiasakan sampai kemudian bisa berbicara. Maryam langsung menunjuk putra yang baru saja dilahirkannya, dan tentu ini adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya reaksi dan jawaban ketika diminta oleh Maryam untuk bertanya kepada bayi yang baru saja dilahirkan itu, mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bagaimana mungkin kami bertanya kepada orang yang baru saja terlahir, masih dalam ayunan, jadi anak masih dalam ayunan, lalu diminta untuk ditanya itu. Jadi peristiwa yang dialami oleh Maryam itu dianggap sebagai peristiwa yang memalukan dan kemudian menimbulkan pertanyaan,
ketika Maryam ditanya, jawabannya juga ada pertanyaan yang dianggap aneh. Karena jangankan bayi yang baru lahir, anak yang mungkin sudah berusia masih kanak-kanak belum tentu bisa memberikan jawaban yang memuaskan orang tua, terutama untuk mencari jawaban atas peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dengan menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Dia yang menciptakan seluruh yang ada di jagat raya ini, baik yang terlihat dengan mata kepala maupun yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, mengatur dan menguasai seluruh yang ada di jagat raya ini. Karenanya kemudian Nabi Isa alaihissalam berbicara dengan bahasa yang lancar dan kemudian sekaligus memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh kaumnya. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah menyatakan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia baru saja dilahirkan. Itu Nabi Isa alaihissalam sudah bisa berbicara secara fasih dengan menyatakan ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyatakan ataniyal kitab. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan saya Alkitab. Padahal Nabi Isa sendiri baru terlahir. Ayat ini menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan bahwa ketika digunakan fi'il madhi dari aspek kaidah bahasa, itu sesuatu yang sudah terjadi. Ini belum terjadi tetapi sudah informasinya seperti sesuatu yang sudah terjadi. Ataniyal kitab. Itu memberikan petunjuk bahwa sesuatu yang dibicarakan itu pasti akan terjadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, ataniyal kitab, ketika dia baru saja terlahir, pembuktiannya itu 30 tahun kemudian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa kelak Nabi Isa alaihissalam ketika sudah diutus menjadi nabi, dia juga ataniyal kitab, saya akan diberikan Alkitab. Jadi pemberian Alkitab atau kitab suci itu ketika Nabi Isa diangkat menjadi rasul. Belum ada wahyunya. Tapi dikatakan ataniyal kitab. Dia sudah memberikan kepadaku kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab suci Injil yang menjadi kitab yang menjadi acuan dan pedoman bagi umat Kristiani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.